Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Joseph. Dan setelah unboxing DJI FPV di video sebelumnya, hari ini kita akan sama-sama untuk tes terbang DJI FPV. BTW, saya sebelumnya belum pernah terbangin drone FPV apapun, maupun yang manual maupun yang DJI. Jadi ini pertama kali saya terbangin drone FPV ya. Jadi lumayan excited, lumayan bingung juga mungkin sama-sama. Anggapkan saya seorang newbie. Walaupun saya sudah sering terbang drone aerial, tapi hari ini saya pertama untuk menyentuh drone FPV. Dan langsung aja di sini ada kita punya DJI FPV dan kita akan memasangkan kita punya propeller terlebih dahulu. Di sini sudah kalian bisa lihat ya, di sini ada yang warna merah, dia punya bawahnya, dan di sini ada yang warna hitam. Nah, sekarang kita akan mencari propeller kita di dua kotak ini, Kita dapat total 8 propeller dan kita akan buka. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada yang bulat warna merah. Nah, bulat warna ini kalian tinggal cocokin dengan warna merah yang ada di sebelah sini. Jadi di sini kalian tinggal masukin aja ya. Sama seperti drone DJI yang lainnya. Harusnya ya tinggal tekan ke bawah. Agak kencang tapi ini, agak tekan ke bawah. Lalu diputar. Dan kita bisa lihat ya, ini cara pemasangannya sangat mudah sekali. Dan kalau kalian perhatian, ini untuk propeller di drone FPV itu dia baling-balingnya 3 dan tidak bisa dilipat ya. Biasa kalau kita main drone aerial biasanya cuma 2 doang dan bisa dilipat biasanya, dan ini jadi 3 dan tidak bisa dilipat. Dan ini adalah bagian warna hitam ya. Jadi kita pasangkan hitam. Cara sangat simpel sekali, masukkan aja ke lubangnya. Ya. Ini memang agak sedikit keras ya, perhatiin ya, agak keras beda dengan drone yang lain. Agak ditekan lalu kita putar saja. Nah, sudah lancar ya. Lalu kita pasang teman yang lain. Di sebelah sini juga. Ini yang merah. Nah, ini yang merah. Oh, saya lihat nggak? Saya salah pasang. Tadi ini yang hitam, saya pasang di merah. Tapi dia tetap bisa masuk guys. Jadi ini mungkin harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena ini saya salah masang tadi nih. Ini yang hitam tapi saya pasang di merah. Biasanya itu tidak bisa terpasang biasanya. Tapi saya nggak tahu kenapa ini bisa masuk. Jadi kalian sendiri harus sedikit ekstra hati-hati, jangan sampai salah memasang karena mungkin bisa terjadi crash apabila kalian melakukan kesalahan ya. Tapi biasa di drone Pro atau drone yang lainnya, drone DJI yang lainnya itu biasanya kalau salah tidak bisa terpasang. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ini bisa terpasang. Oke, propeller sudah siap. Nah di sini kita punya remote control. Nah di bagian bawah sini, kalian bisa lihat di bagian bawah sini itu ada dia punya sticknya, dan kita mau pasang terlebih dahulu supaya nanti kita nggak bolak-balik. Dan ini sticknya agak sedikit berbeda dengan stick DJI yang lainnya. Ya, ini lebih ke stick apa ya? Stick kalau mungkin main drone RC ya. Karena dia ini kalau saya susah ngomongnya, cuma kalau kalian pernah main misalkan mobil balap-balapan atau yang lainnya, ini sticknya mirip-mirip seperti itu. Beda dengan stick drone yang selama ini saya pernah terbangin ya. Jadi cukup unik. Dan persiapan berikutnya adalah ini ya. Kotak ini kita tahu ada charger dan juga ada baterai. Jadi kita mengeluarkan dulu si baterainya. Kenapa? Karena untuk menyalakan gogglesnya dia butuh baterai. Ya, jadi total kita ada 2 baterai. Satu adalah baterai untuk goggles ini, yang ini. Lalu baterai untuk drone FPV-nya ini sebenarnya sudah ada di bodinya. Jadi tinggal kita masukin aja. BTW di kotak yang gede ini itu ada antenanya buat goggles kita. Jadi kita mau buka antena di sebelah sini dulu ya. Wah, ternyata di sini memang banyak sih yang harus kita keluarkan ternyata ya. Strapnya kita lupa keluarin ya kan.
Lalu, nah ini dia antenanya. Saya nggak tahu apakah bisa terbang tanpa menggunakan antena, tapi harusnya sih nggak tahu. Amannya kita pasang aja gitu ya. Amannya kita pasang aja. Lalu yang agak sedikit disayangkan, dia ini tidak ada dusnya, nggak ada boxnya tepatnya, atau tasnya lah. Jadi kita kemana-mana mau nggak mau bawa dus segede ini gitu loh. Harusnya kan ada tas, kayak misalkan drone aerial kita bawa kemana-mana gampang. Tapi ini jadi bawa kemana-mana bawa dusnya, ribet. Oke. Nah, BTW di bagian drone-nya sini, ini ada dia punya gimbal covernya. Kita akan buka terlebih dahulu ya, supaya nanti hasil kamera kita maksimal. Dan di bagian belakang di sini kalian bisa lihat antara baterai dan drone itu ada colokan seperti ini, dan kita harus masukkan ke colok ya, kita colok supaya nanti dia terkoneksi. Kalau nggak, baterai ini belum koneksi ke drone-nya. Oke, setelah itu persiapan emang buat drone FPV itu pengorbanannya banyak ya. Kenapa? Karena setelah kita pasang antena tadi, kita sekarang mau konekkan dia dengan baterai kita supaya goggles ini nyala. Jadi ini ada sebuah kabel seperti ini ya, yang ujungnya buat kabel adaptor, tapi ujungnya ini buat USB-C. USB-C ini kita colokkan dengan baterai si goggles ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang lagi nyangkut, saya benerin dulu. Nah, habis itu ini colokin ke bagian sebelah sini, sebelah kanan yang tulisan namanya power, kita colokin. Nah, jadi ini colokin seperti ini. Jadi nanti kita terbangnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Oke. Berikutnya belum selesai ya, persiapannya memang banyak ya. Di sini ada kabel OTG. OTG di sini kepalanya USB-C, di sini kabel OTG. Nah, karena saya akan menerbangkannya menggunakan kabel iPhone, dan saya kasih tahu dulu, dia tidak menyediakan kabel ini, jadi kalian harus menyediakan kabel sendiri. Nah, tapi kebetulan saya itu sudah punya kabel USB-C ke kabel iPhone. Jadi kita akan coba apakah kabel saya ini berfungsi. Di sini ada tulisannya ya, USB-C, kita colokin aja. Nah, ini saya akan connecting ke saya punya handphone. Saya akan connecting ke saya punya handphone seperti ini. Jadi, di sini sangat berbeda sekali dengan drone aerial, di mana handphone kita biasanya kita taruh di remote kita, bener kan? Nah, kalau ini enggak ya, handphone ini ditaruh begitu aja, kita sambungkan dengan kita punya goggles. Jadi secara struktur aja cara terbang ini sudah sedikit berbeda, dan persiapannya kayaknya banyak. Dan saya sangat menganjurkan sekali, terutama hari ini juga karena saya baru pertama kali drone FPV, saya akan mengundang trainer kita dari Choose Drone, si Mas Ival. Nah, Mas Ival sebelah sini. Nah, si Ival hari ini akan bantuin kita, bantu persiapan dan jaga-jaga ya, karena sebelumnya saya belum pernah terbangin drone FPV, jadi supaya lebih aman. Ini adalah strapnya buat kepala kita akan pasangkan sekaligus bikin tutorialnya. Nah, bagian yang gerigi seperti ini kan bagian depannya nih, yang halus ini bagian gerigi. Nah, kita semua pasangnya itu dari dalam ya keluar seperti ini. Set. Nah, kita anggap yang paling besar aja, maklum ya, mungkin kepala saya besar, tuh tinggal pasang seperti ini ya. Oke. Nah, sama juga yang kiri dan kanan ya, yang bagian gerigi ini kita dari dalam keluar ya, seperti ini. Sama juga yang sebelah kanan ya, dari dalam keluar. Oke, sudah beres, dan saya akan coba pasangkan kepala saya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini mungkin agak kekencengan bagi saya, tapi saya nggak tahu karena di sini saya masih kelihatan cahaya nih. Saya mungkin masih akan adjust lagi nanti bagaimana supaya nyaman di kepala saya, karena kayaknya bakal pusing gitu kalau posisi kurang PW gitu ya. Dan sebentar lagi kita mungkin akan minta Mas Ival buat taruh drone-nya di lantai sana, dan kita akan coba trial terbang terlebih dahulu karena kita belum pernah terbang sama sekali. Dan saya rasa persiapan kita sudah siap.
Dan terakhir adalah kalian harus mendownload aplikasi namanya DJI Fly. Habis itu kita siap langsung aja terbang. Let's go. Oke, sebelumnya kita mau nyalain drone-nya dulu. Tombolnya ada di sini. Kita tekan 2 kali. 1, 2. Yang kedua agak lama sampai dia bunyi. Oke, kalau udah ini kita tinggal taruh aja. Oke, sekarang saya mau nyalakan kita punya goggles. Tekan tombol di sini ada on off, tekan 2 kali. Sekali sebentar, kedua agak lamaan. Nah, setelah ini langsung goggles kita ini nyala ya, dan ada suara kipas nih. Di sini yang di atas ini nih. Ada 2 kipas, ini langsung keluar angin nih. Anginnya agak sedikit panas ya. Jadi untuk membuat panas ini saya rasa. Dan karena kita punya drone tadi sudah dinyalakan, ya kalian bisa ke aplikasi ya, ke handphone. Apabila tadi kalian sudah mengkonekkan kalian punya handphone, ya di sini langsung muncul tampilan ya. Di sini akan langsung muncul tampilan di DJI Fly. Ada tulisan namanya Go Fly, kita langsung tekan. Dan kalian bisa lihat ini adalah tampilan dari kamera DJI FPV. Ini saya belum konekin saya punya remote sama sekali, lihat gak? Ini masih belum nyala sama sekali, tapi mereka sudah terkonek antara goggles, handphone saya, dan juga DJI FPV-nya. Tinggal kalau saya mau terbangin, tinggal konekin saya punya remote control, dan tanpa basa-basi saya akan nyalakan remote control. Saya tekan 2 kali, di sini tekan sekali sebentar, 2 kali agak ditahan. Oke, dan saya langsung akan ke tampilan saya punya goggles ya. Aduh, hati-hati. Berikutnya kalian silakan perhatikan terbang saya ya. Saya nyamankan posisi saya dulu. Ini sudah oke ya. Saya nggak tahu kalian bisa ngeliat tampilan saya nggak, karena tampilan saya sedikit berbeda dengan di layar. Ada beberapa indikator, kalian bisa lihat ya, ada baterai saya tinggal 74%, dan saya punya signal saya rasa cukup oke ya, dan gagal saya sisa 64%. Oke, langsung kita coba terbangin terlebih dahulu. Saya ambil remote saya dan saya akan mencoba nyalakan. Nyalakannya seperti ini, ke bawah lalu ke tengah. Ya, harusnya sudah mulai jalan dan ada tulisan motor start. Saya akan coba ngintip dulu deh, coba ngintip dulu. Sih saya copot dulu. Saya tanpa pakai goggles, saya akan saya akan terbang pertama kali ini. 1, 2, 3. Ya, ini sangat berbeda banget dengan stabil di langit. Itu sangat tidak mungkin bagi drone FPV yang biasanya, karena dia akan terbang kemana-mana. Tapi di sini hebatnya DJI adalah ini adalah FPV untuk pemula, jadi supaya memudahkan kita untuk terbang ya, apalagi untuk newbie ini cocok banget buat terbang seperti ini, karena supaya kita belajar dulu di sini ya. Ini sama banget dengan drone aerial yang lainnya ya, karena dia nggak kemana-mana, jadi saya terbang pun bakal aman. Oleh karena itu, Ival mungkin boleh samping saya bisikin kalau saya nabrak mana-mana, jadi suruh saya hati-hati ya. BTW di FPV ini dia tuh ada satu tombol namanya buat start atau stop ya. Ya saya nggak tahu, misalkan saya coba ke atas lalu saya tekan ini, dia akan berhenti ya. Saya coba ini, lalu dia akan berhenti, jadi harusnya cukup aman. Kalau misalkan saya mau nabrak, saya bakal tekan tombol start atau stop ini supaya dia bisa berhenti tiba-tiba. Sekarang saya full mode di saya punya ini ya, saya punya apa, goggles. Saya udah nggak bisa ngelihat drone-nya ada di mana. Saya akan terbang naik ke atas. Ini gambarnya sangat jernih sekali ya, gambarnya sangat jernih sekali, seperti tapi karena dia mungkin cuma satu aksis gimbal ya, cuma satu aksis gimbal, jadi gambarnya dia agak goyang-goyang. Nah, di sini mungkin depan ada pohon saya, dan saya kalau terbang ke arah kanan dia agak goyang-goyang, lihat nggak nih? Saya agak goyang-goyang. Di air helmet kelihatan nggak, Pak? Goyang-goyang ya.
karena dia bukan 3 aksis gimbal. Jadi kalau misalkan dia 3 aksis gimbal, saat saya geser ke kanan, dia, tapi di sini tidak. Ival boleh bantu lihat drone aslinya sebelah kanan kosong nggak? Kosong ya, aslinya ya. Oke, saya maju dulu deh. Maju, saya kanan dikit lagi ya. Seperti ini smooth. Ini saya bisa muter. Ini seperti drone aerial biasanya aja nih. Seperti drone biasanya aja. Cuman yang saya kurang suka di sini, ya saya juga nggak tahu ini di resolusi berapa. Di sebelah kiri dan sebelah kanan saya itu ada kelihatan baling-balingnya. Di handphone kelihatan nggak, Pak? Kelihatan ya, ada baling-balingnya, itu agak sedikit kurang nyaman. Jadi saya akan coba lurus aja nih. Ya, sambil naik. Ya, ini kayak drone biasa aja gitu ya, nggak ada perbedaannya nih. Nah, saya akan ke lapangan basket dulu. Oh iya, jadi mungkin dia enaknya kalau lagi nuki-nuki kali ya, begini. Wow. Ini udah mulai sedikit. Saya coba sedikit ekstrim gitu ya. Coba muter-muter sedikit. Oh, dia bisa seperti ini nih. Dia bisa muter seperti ini. Ini yang sangat tidak mungkin dilakukan di drone aerial. Ya, kita muter-muter begini. Saya nggak tahu keadaan aslinya ini seperti apa untuk muter biasa ya. Ini kalian bisa lihat saya lagi muter begini. Lagi muter-muter, tapi kata si Ival, dia aslinya itu terbang muter biasa. Drone-nya nggak miring ya, tapi aslinya di kepala saya miring. Dan jujur nih, ini karena mungkin experience saya kali terbang, saya sedikit udah ngeleng dikit nih. Padahal saya belum ekstrim banget, baru terbang biasa aja, saya sudah sedikit ngeleng. Ya, tapi saya coba. Kalau signal sih oke banget ya. Ini belum terbang jauh, tapi semua oke. Dan salah satu kelebihan dari ini adalah dia bisa ada GPS-nya, jadi kalian nggak usah takut hilang. Yang penting baterai kalian cukup aja. Ya. Wow. Ini saya coba muter biasa begini. Ini muternya speednya cepat banget ya, muter cepat banget nih. Saya nggak tahu asli cepat banget ya, Pak? Asli cepat ya. Ini saya muter sih cepat banget. Kalau ini tidak mungkin dilakukan di aerial sih juga. Dan saya coba terbang lurus cepat ya. Wow, kencang banget suaranya. Walaupun kayak masih jauh banget, tapi di sini kayak wow. Awas saya hati-hati. Oke. Ini kita pertama kali terbang dan saya terbang di ketinggian 11 meter nih. Saya terbang ketinggian 11 meter. Harusnya jauh dengan pohon. Sekarang saya di 14 meter, saya dingin dikit supaya saya aman aja. Ini saya cuman geser kiri doang, saya muter-muter doang. Dan oke lah menurut saya ya, oke. Saya coba ke area rumah. Wow, ya. Jadi kalau mau rem mendadak, tinggal nggak usah ngapa-ngapain, sedikit tinggal dilepas aja sebenarnya. Ini yang tidak mungkin dilakukan di drone FPV aslinya. Kita lihat ada motor udah menghindari kita. BTW di sini kalian juga bisa lihat ya, saya juga bisa turunin saya punya gimbal. Wow, ya. Ini yang sangat juga tidak mungkin dilakukan di drone FPV lainnya karena biasanya mereka menggunakan kamera GoPro, ya, kamera GoPro diikat di FPV mereka. Nah, sedangkan di DJI FPV ini walaupun dia cuma satu aksis gimbal, dia cukup bagus ya, dia masih bisa naik turun gimbalnya. Oke, saya naikin gimbal saya, kelihatan nggak di handphone? Oh, kelihatan ya, naik turunnya. Oke, saya akan coba muter lagi. Oke, saya rasa saya udah oke, mungkin bisa kasih si Ival coba experience sedikit ya. Muter biasa doang ya. Oke, agak miring sedikit. Apa sih Pak? Enggak, drone-nya gitu. Iya, drone-nya saya lihat real-nya memang agak miring sedikit, cuman nggak ekstrim lah. Iya, nggak beda sama di layar kan? Iya, beda sama di layar. Kalau layar kayaknya udah nukik banget ya. Nggak pusing juga sih. Belum ekstrim soalnya. Kalau udah mulai tadi yang tegangan ekstrim dan udah mungkin sekitar 5 menitan ya, mungkin agak sedikit pusing. Sekarang so far sih masih oke. Tapi gambarnya jernih banget nih ya, experience-nya enak. Dan saya sangat menganjurkan
Kalau baterai, oke kita return to home aja nih. Kamu sendiri bisa return to home-nya? Iya. Turun manual aja. Ini ada cancel RD. Oke, dia turun otomatis nih karena udah lowbat. Saya nggak tekan apa-apa di layar. Di stick saya nggak tekan apa-apa. Dan dia sudah ditentukan otomatis. Oke. Ya, sekarang Ival coba balikin FPV kita. Ya. Ini kita terbang sekitar 10 menitan ada kali ya. 10 menitan. Experience pertama saya cukup oke lah, menurut saya cukup oke karena saya tahu di sini ada tiga mode ya, N, S, dan M. N ini yang biasa atau mungkin lebih disebutnya lebih ke otomatis ya, otomatis. Jadi nggak terlalu mirip dengan FPV, karena lebih mirip aerial cara terbangnya. Tapi saya rasa apabila kalian mau ke arah profesional dan masih newbie seperti saya di FPV, mungkin boleh coba yang N ini dulu. Nanti kalau udah jago, boleh coba ke sport ya, boleh coba yang ke S nih sport. Nanti kalau udah lebih jago lagi, baru coba yang M manual. Dan saya udah nonton di YouTube, ini ada settingannya supaya kalian bisa jungkir balik itu butuh yang M dan ada settingannya, Jadi karena kita masih newbie, kita coba dulu di N. Mungkin 10 kali terbang, 20 kali terbang, udah ada jam terbang, baru kita coba di sport yang mungkin lebih ngawur-ngawur gitu ya, boleh balap-balapan. BTW, suaranya cukup kencang ya. Suara cukup kencang dibandingin dengan drone aerial yang biasanya. Jadi, Mavic Air pertama ya, Mavic Air pertama. Jadi saya nggak terlalu menganjurkan kalian di dekat perumahan orang karena bakal mengganggu orang lain. Lebih enaknya misalkan di tempat terbuka air petra seperti ini. Tadi Ival mau ngomong apa? Baterai kalau dia di mode sport dia lebih boros juga. Oke, kalau di sport mode dia lebih boros ya karena kecepatan juga pasti lebih cepat. Tapi kita di N mode, memang pas kita terbang tadi juga nggak full sih, sekitar 70%-an. Cuman saya rasa buat pertama kali newbie udah oke banget ya. Tapi kita mau matiin dulu FPV-nya. Kalian bisa lihat di sini tinggal satu bar doang nih, warna putih, lihat kan? Kita mau matiin, tekan 2 kali, sekali sebentar, kedua agak lama. Oke, kalian bisa lihat lampunya sudah mati dan remote kita sebenarnya di sini masih nyala ya. Saya akan matikan terlebih dahulu juga, tekan 2 kali. Dan ini sebenarnya ya buat pertama kali terbang menurut saya cukup oke. Kita nggak usah taruh handphone di sini. Cuman tadi handphone saya cepat jatuh gitu ya, karena kabel saya nggak terlalu panjang. Jadi kita harus memposisikan handphone kita mungkin di paha kita segala macam. Memang kalau FPV seperti ini, saya rasa cocoknya sih saya matikan juga ya. Cocoknya ini tidak sendiri terbang. Jadi ada teman yang mungkin taruh drone-nya, kita di sini bisa terbangin FPV-nya, atau mungkin gantian nanti ya teman kita yang cobain gitu loh. Tapi yang agak sedikit kurang adalah baterainya. Tapi kalau kalian tahu di dunia FPV bisa terbang 10 menit itu udah luar biasa banget. Karena apa? Karena kalau kalian tahu ya, mereka itu FPV biasanya cuma terbang sekitar 2-4 menit, itu udah lama banget. Tapi mereka biasanya sangat-sangat memanfaatkan momen itu karena cuma bisa terbang 2-4 menit. Dan kalian lihat tadi ya, kita terbangin itu pas kita mau take off itu nyantai banget seperti ini. Set. Kalau mereka, kalian pernah nonton kita video dulu sama si Mike ya, kalian bisa nonton video di sini. Untuk terbang ini loncat gitu. Nah, untuk landingnya juga jatuh, ngebanting gitu ya, dimanapun dia berada, karena di bodinya ringan. Nah, tapi di FPV ini kalian bisa lihat tadi, dia landingnya smooth banget, dan kalian bisa lihat di sini ada sensor ya, totally ya. Ini sebenarnya gabungan aerial dengan FPV, bukan drone FPV yang asli. Jadi saya juga udah nanya sama teman-teman saya, kalau orang yang sudah terbiasa dengan drone FPV yang asli, mereka terbangan ini kayak cupu gitu ya, kayak jadi nggak terbiasa, malah jadi nggak nyaman. Tapi bagi saya yang belum pernah terbangin drone FPV dan biasa terbangin drone aerial, menurut saya drone DJI FPV ini adalah drone yang cocok untuk entry pemula. Dan bisa dibilang ini kemungkinan untuk crashnya agak sedikit susah. Kenapa?
Karena di sini kalian bisa tadi tekan tombol misalkan rem mendadak ya. Dan kalian juga bisa latihan terlebih dahulu, latihan untuk terbangin 10-20 kali ya dengan tidak menghancurkan drone FPV ini. Kenapa? Karena apabila mereka yang biasanya udah jago drone FPV itu biasa mereka mengorbankan 2-5 FPV yang murahan dulu. Mereka mulai dari yang 1 juta, 2 juta dulu. Udah bisa, mereka baru upgrade ke 5-6 juta. Udah bisa, baru upgrade lagi ke berapa belas juta. Dan mereka itu upgrade-nya pelan-pelan. Upgrade drone-nya, upgrade remote-nya, upgrade goggles-nya. Nah, kalau kita di sini nggak usah ribet ya, sudah dapat satu paket semua. Yang mungkin sedikit menurut saya kurang adalah baterai buat DJI FPV-nya ya. Kalau baterai buat goggles-nya saya rasa kita lihat, kita terbangin, sekarang masih ada 3 bar. Ya ini saya rasa lebih dari cukup. Yang kurangnya adalah baterai daripada sini. Dan tadi kita juga bisa lihat ya di bagian ini, kalian bisa lihat ya. Ini saya cuma bisa naik dan turunkan gimbalnya doang. Ya, saya nggak bisa muter kiri, muter kanan nih, lihat nggak? Saya nggak bisa. Ya, makanya dia sini cuma 1 akses gimbal. Ya, tapi saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk sebuah drone DJI FPV. Dan bagi kalian yang tertarik untuk beli DJI FPV ini, kalian bisa ya hubungin kami, linknya ada di deskripsi di bagian bawah. Jangan lupa main ke Instagram kita di choose.drone dan juga subscribe channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.